Makanya sebagian ulama mengatakan orang yang paling wajib, paling berhak untuk bersiap untuk negeri akhirat adalah para pemuda. Seperti itu. Bahkan sebagian anak dengar waktu itu ketika ada penilaian sekolah gitu ya. Penilaian kepala madrasah atau khususnya gitu. Jadi anak berkunjung ke sekolah lain karena pengawasnya pengen di sekolah tersebut. Anak dibawa oleh kepala madrasah, kepala sekolah gitu. Dan dia ketika presentasi bangga sekali mengatakan gini, sekarang kita kalau ada kajian kita dorong dan persilahkan yang muda-muda kakak-kakak kelasnya untuk ngisi. Apa yang dia katakan? Kalau kita yang tua-tua yang ngisi, paling kita ingatinnya akhirat, akhirat, akhirat. Ya Allah, bukankah Nabi kita yang mulia SAW mengingatkan para pemuda? Di antaranya Ibnu Umar dengan sabda ini, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Kita bedah sekarang. Apa yang bapak-bapak bayangkan ya tentang orang asing? Kita katakan perantau lah ya. Kira-kira siapa yang bisa memberikan sifatnya? Gharib, di antara sifatnya apa? Hah? Enggak dikenal, Pak. Terus apa lagi? Apa lagi? Orang gharib tadi enggak dikenal. Jauh dari kampung. Apa lagi? Sedikit bekal. Baik. Apa lagi? Hah? Tidak punya apa, Pak? Saudara. Oke, di negeri perantauannya ya. Baik. Apa lagi? Ayo. Supaya kita bisa memaknai hadis ini. Kita sering dengar hadis ini kan? Tapi kayaknya kayak sekedar huruf doang. Kosong dari makna. Anda pengen ada maknanya. Supaya hadir di benak-benak kita. Wah, perintah Nabi kitanya harus jadi kayak orang asing atau pengembara. Orang yang lagi jalan. Apa lagi? Tadi la yu'raf kan? Enggak dikenal. Kebalikannya apa? La ya'rif. Dia enggak dikenal dan dia enggak banyak kenal orang. Kemudian apa tadi? Sedikit bekal katanya. Tapi tidak juga, Pak. Kadang orang betah enggak di negeri perantauan? Sebagian kita betah enggak ketika ngerantau? Kan itu bukan negeri asal kita. Tapi ada orang-orang yang betah kan di negeri perantauannya. Begitupun keadaan kita. Sebagian kita ada yang betah di dunia kan? Takut mati. Karena banyak sekali yang dia kumpulkan dari harta dunia. Makanya apa kata Rasulullah? Au abirus sabil. Atau apa? Seperti orang yang lewat jalan. Kalau misalkan perantau, orang asing itu bisa ada kemungkinan betah di negeri perantauannya. Tapi orang yang dalam perjalanan, apa sifatnya? Biasanya, orang yang bapak-bapak nih yang lagi safar. Kira-kira kalau lagi safar, gimana tuh keadaannya? Hah? Pengen pulang, Pak. Tapi kalau tujuannya di depan misalkan, emang kita mau ke sana gitu. Gimana tuh? Hah? Pengen cepat sampai kan? Ada istirahatnya enggak? Ada. Tapi itu pun untuk bersiap lagi melanjutkan perjalanan kan? Nah itu kita, Pak. Kalau gharib terkadang ada yang betah di negeri gurbahnya, negeri perantauannya. Tapi kalau orang yang dalam perjalanan pengen cepat-cepat sampai. Nah, disebutkan oleh ulama bahwasanya apa? Hidup kita di dunia ini adalah perjalanan. Hidup kita di dunia ini adalah perjalanan. Hadis ini harus sering-sering diulang oleh kita ya, supaya kita tidak panjang angan-angan di dunia ini. Dan kita harus apa? Makanya di sini Syekh Asy-Syarih di sini membawakan apa? Al-hadits aslun fi qisadil amal wal isti'dadi bi husnil amal. Hadis ini adalah pokok landasan supaya kita apa? Memperpendek angan-angan dan supaya bisa apa? Bersiap dengan husnul amal, amal yang terbaik. Seperti itu.